apapun itu, ini sebuah pentas yang bagus ya buat John Hartman. Langsung Selamat ya, kita nih. udah terhubung dengan Bung Ais. Selamat pagi Bung Selamat pagi Bung Ais. Ais. Selamat pagi Janti, Arung. Iya. Wih, baju udah merah nih ya. Baju udah merah nih. Ini sama nih merah nih. Merah nih. Sungguh timnas Indonesia ya nih Bung Banget, Ais. Sebentar lagi timnas kita akan bermain di FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret nanti. Dan 24 pemain yang masuk ke skuad final udah diumumkan oleh PSSI. Nah ini dalam pemilihannya agak menarik ya. Coach John Hartman ini meracik pemain yang memang sudah lama dan andalan dengan pemain wajah-wajah baru. Ada Cahya Supriyadi, ada juga Donitri Pamungkas yang betul. jarang dipanggil untuk bermain di timnas senior. Nih gimana nih menurut Bung Ais nih, warna apa yang ingin dihadirkan oleh Coach John Hartman sebenarnya di skuad timnas Indonesia? Iya, memang John Hartman tampaknya bukan hanya fokus pada FIFA Series saja, tapi dia ingin menjaga regenerasi tim. Jadi kemarin dari 41 nama itu selain pemain-pemain langganan, dia panggil juga pemain-pemain U23. Ada Jens Reven, ada Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi. Tapi memang yang disisakan pemain U23-nya ini tidak banyak ya, cuma beberapa nama saja seperti Cahya Supriyadi dan juga ada Donitri Pamungkas. Jadi artinya dia ingin memberi pemain-pemain U23 ini menit bermain atau paling tidak kumpul bersama timnas senior sehingga saat mereka nanti mengambil alih regenerasi, mereka ini sudah terbiasa, sudah punya pengalaman dan bisa membawa pengalaman itu kepada rekan-rekannya yang lain yang umurnya sama dengan mereka gitu. Nah, ini kan juga kemarin ada 17 pemain yang dicoret ya, dan itu cukup bikin pertanyaan selain dari nama-nama yang dicoret, pertimbangannya dari John Hartman nih apa? Dari tadinya manggil 41, tiba-tiba yang dicoret 17, banyak banget dan mereka kan juga belum dilihat secara langsung ya di lapangan latihan sama John Hartman. Jadi menurut Bung Ais ini gimana nih kebijakannya John Hartman? Ya memang untuk FIFA Series ini pemain yang bisa didaftarkan kalau tidak salah itu 23 pemain. Jadi dari 41 nama yang yang dipanggil memang harus 17 yang dicoret karena satu kan sudah dicoret ya si Miliano Jonathan karena cedera. Cuma yang jadi pertanyaan itu yang jadi pertanyaan cukup menarik itu kenapa sebelum kumpul itu sudah dicoret dulu? Iya, benar. Betul. Ya, kenapa sebelum ngumpul dicoret gitu? Lucu juga kenapa nggak sekaligus saya langsung dari pemanggilan pertama itu 24 nama gitu. Ini memang ya menarik juga, mungkin awalnya John Hartman masih belum yakin dari 41 nama dia kan nih mungkin dia menerima bank data dari PSSI nama-nama yang biasa dipanggil sekaligus plus beberapa pemain yang dia pantau sendiri seperti misalnya ada beberapa nama ya dan ini yang dia masukkan dalam 41 nama itu, tapi memang beberapa nama akhirnya dicoret 17 nama karena memang 24 itu yang bisa didaftarkan untuk FIFA Series nanti. Nah Bung Ais, dari pencoretan kemarin salah satu yang jadi sorotan nih Ezra Walian nih. Padahal kayak digembar-gemborkan kita butuh dia untuk memperkuat juga lini serang kita ya. Betul. Ini kalau menurut Bung Ais gimana nih? Apakah pencoretan Ezra Walian ini udah tepat atau sebenarnya harusnya dikasih kesempatan aja dulu untuk main gitu? Ya memang bukan hanya Ezra ya, ini ada yang mengejutkan lagi pencoretan Ricky Kambuaya, kemudian juga Egy Maulana ya. Ini pencoretan-pencoretan menurut saya agak mengejutkan ya karena John Hartman ini pakai polanya tuh biasanya kalau kita menurut Transfermarkt itu dia pakai pola 3-4-2-1 dia. Mirip-mirip dengan pelatih-pelatih sebelumnya ya, dengan gaya Indonesia sebelumnya, tapi bedanya di depan. Kalau di depan kan 3-4-3, duanya di depan itu dua pemain sayap, tapi kalau John Hartman di belakang strikernya itu bukan pemain sayap tapi adalah attacking midfielder. Tapi yang menarik dengan pola yang biasa dimainkan 3-4-2-1-nya itu, duanya ini justru pemain-pemain yang biasa gelandang serang dicoret. Ezra Walian bisa main di situ dicoret. Ricky Kambuaya yang biasa main di situ dicoret. Kemudian juga Egy Maulana Fikri yang bisa main di sayap dan juga sebagai attacking midfielder juga dicoret. Ini artinya memang
bisa jadi dia kita bertanya-tanya ini pola yang dimainkan apa ini? Apakah tetap 3-4-2-1 atau 3-4-3 seperti peninggalan pelatih sebelumnya ya? Ya, jadi ya patut kita cermati sebetulnya apa yang ingin dia lakukan dengan pencoretan Ezra Walian, pencoretan Ricky Kambuaya dan juga Egy Maulana Fikri. Karena tentu John Herdman sudah berhitung dan kabarnya juga John Herdman ini kan pelatih yang sangat-sangat terstruktur ya. Dia segala sesuatunya itu sebelum ambil keputusan sudah melakukan perhitungan secara matang. By data, dia selalu menggunakan data sebagai acuannya. Mungkin dia melihat data yang ditorehkan sama Egy, sama Ezra Walian atau dengan Ricky Kambuaya ini belum cukup kali buat skema permainan yang ingin dia usung. Nah, soal skema permainan nih, karena dari singgung Bung Ais kan, kalau kita lihat mungkin sebagian besar pemain itu yang dipanggil karena posturnya tinggi, punya fisik yang kokoh gitu. Nah, ini apakah akan ada pengaruhnya nanti ke filosofinya John Herdman? Karena yang kita tahu kan John Herdman juga orang Inggris ya. Orang Inggris dan dia orang Geordie atau Newcastle yang mungkin pemahaman sepak bolanya di sana tuh masih kick and rush gitu. Apakah ada kira-kira nih bakalan main kayak gitu nih di timnas? Main 4-4-2 deh misalnya atau kayak khas Inggris banget kan gitu. Bisa jadi. Artinya kita belum melihat style John Herdman secara keseluruhan ya bersama timnas Indonesia. Tapi dengan pemanggilan pemain yang dia lakukan, misalnya di depan itu ada 3 striker yang dia masukkan ya, ada Ole Romeni, ada Ramadan Sananta, ada Mauro Gistra. Artinya bisa jadi dia akan coba mengintensifkan serangan-serangan lewat sayap, bola-bola udara. Sehingga ya sangat masuk akal kalau dia mainkan atau dia panggil pemain-pemain yang berpostur jangkung dan termasuk Elkan Bagot ya, yang bisa kembali comeback ke timnas setelah sebelumnya di pelatih Patrick Kluivert nggak berhasil comeback, tapi di tangan pelatih Inggris ini dia kembali comeback mungkin karena kulturnya mirip-mirip ya. Iya benar. Ya bisa jadi karena dia gaya Inggris ya, dia memilih pemain-pemain yang berpostur jangkung. Nah, Bung Ais, ini dari daftar squad final juga terlihat anak emas yang beberapa pemain yang dilabeli anak emas nih nggak masuk squad nih akhirnya. Apakah ini menandakan kalau nggak ada zona nyaman nih di era kepelatihan baru John Herdman ini nih, Bung Ais? Pasti. John Herdman ini kan mulai dari nol ya, artinya tidak seperti Sintayong yang mulai dari artinya potong generasi. Dia ambil pemain-pemain yang betul-betul U23 lah waktu itu, bahkan U20 ya. Kita nggak tahu siapa Pratama Arhan, siapa Marcelino Ferdinand, tapi dia masukkan dan sekarang jadi anak emas oleh Sintayong. Ya itu orang banyak bilang seperti itu. Tapi kalau di era John Herdman dia betul-betul mulai dari nol, dia nggak kenal semuanya, satupun mungkin dia nggak kenal ya. Ya kalaupun kenal ya baru kenal lah. Sehingga nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi istilah-istilah anak emas, istilah-istilah pemain titipan ya yang dia panggil ya apa yang dia harapkan ya untuk bisa memainkan pola yang dia inginkan. Nah kan kita mau main di FIFA Series nih, ini banyak yang sebetulnya awalnya pada berharap nih FIFA Series akan mengundang, karena labelnya FIFA ya, mungkin akan mengundang tim-tim papan atas gitu, tapi ternyata yang datang maaf ya cuma sekelas Bulgaria, Saint Kitts Nevis, Kepulauan Solomon. Menurut Bung Ais ini tetap menarik atau biasa aja sih sebetulnya? Ya kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak, iya benar. Karena ranking FIFA Indonesia juga masih jauh nih. Ranking FIFA Indonesia ini masih jauh. Ini kan FIFA Series sebetulnya uji coba yang diorganize oleh FIFA. Jadi FIFA ini menginginkan negara-negara dari setiap zona ini berkumpul lah. Menjajal satu sama lain. Nah, kalau kita lihat Indonesia di zona CONCACAF atau zona apa, kan untuk mendatangkan Meksikonya juga mikir-mikir juga ya, karena ranking kita yang masih 100 lebih. Sekarang 121 kan ya. Kemudian di Eropa misalnya untuk mendatangkan tim-tim sekelas misalnya Belanda atau apa, ini kan butuh banyak ornamen-ornamen lah, misalnya match fee segala macam. Ya artinya dengan Saint Kitts Nevis, kemudian Kepulauan Solomon dan Bulgaria, ya ini adalah suatu hal yang cukup masuk akal yang bisa diterima oleh Indonesia. Tapi apapun itu,
ini sebuah pentas yang bagus ya buat John Hartman, apalagi dia sebagai pelatih baru ya, debutnya menghadapi St. Kitts Nevis yang rankingnya masih di bawah Indonesia. Ini ibaratnya tes yang tidak terlalu sulit lah, harusnya ya, tes yang tidak terlalu sulit dibanding kalau seandainya dia udah laga-laga awal seperti misalnya Patrick Kluivert yang laga awal sudah langsung kualifikasi Piala Dunia tuh round 3 ya, menghadapi Australia itu kan berat, sehingga dia baru 2 hari ketemu pemain, baru 2 hari ini udah langsung ketemu Australia tuh, akhirnya kita kena bantai 1-5. Nah untuk John Hartman di debutnya ketemu St. Kitts Nevis ini, saya pikir ini debut yang ideal lah buat dia untuk bisa mengenali karakter pemain-pemainnya. Dan kalau kita menang lawan St. Kitts Nevis kan kita lawan Bulgaria, ini bisa dikatakan tim Eropa yang sebetulnya yang nggak jelek-jelek amat, meskipun sekarang Bulgaria tidak seperti Bulgaria di tahun 90-an ya, di mana mereka punya Hristo Stoichkov, Berbatov ya. Tapi paling tidak Bulgaria yang sekarang ini punya pemain-pemain yang ya adalah 1-2 pemain yang bermain di Eropa yang levelnya cukup elit. Nah, Bung Ais, untuk FIFA Series ini kalau menurut Bung Ais apa sih yang seharusnya diusung oleh John Hartman? Apakah meraih kemenangan lalu juara, atau lebih baik fokus cari formulasi terbaik untuk skuadnya ke laga-laga penting ke depannya nih menurut Bung Ais? Ya adaptasi aja dulu. Karena ini kan 2 pertandingan pertama dan FIFA Series ini uji coba kok. Ini uji coba, bukan turnamen atau apa ya. Ini uji coba yang diubah, yang di-arrange menjadi turnamen oleh FIFA. Gitu loh. Jadi ini kita harus melihatnya ini sebagai uji coba. Jadi apapun hasilnya, kita tetap harus memberi kesempatan pada John Hartman waktu yang tepat. Yang paling penting ini kalau saya pikir FIFA Series ini adalah uji coba menuju FIFA ASEAN Cup lah. Kan FIFA ASEAN Cup bakal dimainkan di bulan setelah Piala Dunia ya, bulan Juli dan Agustus ya. Itu yang jadi patokan harusnya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.